Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Kali ini kita akan mengulas tentang permasalahan di TV LG yang menyempit kiri kanan. Kita lihat tampilannya seperti ini, melengkung kiri kanan, menyempit dan melengkung kiri kanan. Ini biasanya disebabkan oleh bagian PW-nya. Setelah kita bongkar penutupnya, kita coba buka dulu, kita bersihkan bagian dalamnya, debu-debunya. Sebelum itu saya ingin mengecek bagian bawah PCB ya. Oh iya, sepertinya ini sudah pernah diperbaiki, bisa lihat. Ini sudah pernah diperbaiki oleh toser lain. Nanti kita coba perbaiki dan kita bersihkan bagian-bagian yang belum dirapikan ini, dan kita ganti komponen yang sudah bermasalah. Pekerjaan kita lebih bagusnya kita membersihkan bagian mesinnya dulu. Kondisi setelah kita bersihkan, jadi sebelum kita bekerja bagusnya kita rapikan dulu bagian-bagian, misalnya bekas-bekas servisan dari user sebelumnya, supaya kita lebih mudah dalam bekerja dan lebih rapi. Bagusnya bagian-bagian yang perlu diperbaiki solderannya kita perbaiki dulu. Seperti ini sangat berbahaya, solderan masih bolong-bolong, tidak rapi, mengakibatkan kita tidak enak kita pandang dan hilangnya mood untuk kita bekerja. Kita rapikan dulu, kita tambah timah solder, kita perbaharui dulu bagian-bagian kaki komponennya, baru kita lanjutkan dengan pengecekan selanjutnya. Oke, ternyata sudah semalaman suntuk kita bekerja. Kita cek, rupanya permasalahannya setelah kita ganti bagian kapasitor yang sering rusak. Ini juga yang ini masih bagus. Namun ini sering rusak. Di sini juga ada sebuah IRF MOSFET. Nah, di sini sudah kita ganti ukuran lebih besar supaya lebih tahan, dan ada dioda Zener 1. Namun sini sudah bolong jalurnya, PCB-nya sudah bolong karena panas yang berlebihan, yang sudah lama bermasalah di bagian horizontal EW-nya. AC-nya juga sudah kita ganti, dan elko untuk RGB juga sudah kita ganti. Bagian vertikalnya sudah kita amankan. Di sini juga ada sebuah kapasitor kecil dengan ukuran 681 picofarad, 2 kV ataupun 1 kV. Ini harus disesuaikan. Di sini rupanya ada satu lagi permasalahan toser sebelumnya. Ini tidak jeli mengganti lilitan yang ukurannya ini L-nya 431, ini L-nya 400 mikro Heri. Tidak sesuai lagi. Ini yang diganti, mungkin ini bekas copotan dari mesin lain, namun ukurannya sangat jauh berbeda dengan kapasitas aslinya. Kita ukur dulu berapa kapasitasnya. Bisa dilihat 0,25. Sekarang kita ganti, ini bekas copotan di mesin lain, namun kondisinya masih sangat sehat. Bisa dilihat, dia biasanya sampai hitam dia. Ini masih bagus.
kondisinya. Kita ukur, ini kebetulan harganya sama, dan copotan ini juga saya ambil dari mesin LG 21 inci, namun kebetulan lilitannya sama. Ini LG ini LG 21 in dengan chassisnya CW berapa nih? CW81A ya. Di mesin ini chassisnya CW81A, di mana ya L-nya ya? Pokoknya ada L yang di bagian horizontalnya, bisa kita pakai untuk 29 in. Memang ukurannya sama, juga bawaan dari LG asli. Namun 21 in ini sangat jarang rusak bagian lilitan yang ukuran ini. Namun yang sering sekali ini terjadi panas berlebihan hingga hangus di TV 29 inci. Oke. Ini ada daftar komponen yang harus kita sesuaikan kembali, karena beberapa komponen sudah dimodifikasi. Mungkin kawan kita sebelumnya mengira ada permasalahan di bagian kapasitor, jadi kapasitornya diubah-ubah. Sekarang kita kembalikan ke dasarnya, ukurannya, lalu kita ganti L ini. Oh ya, saya lupa, kita ukur dulu lilitan ini. Berapa mikroheri kah yang ada di sini? Apakah sesuai? Ya, induktornya 4,28 mikroheri. Ini sesuai dengan ini. Beda. Ini nilai-nilai tahanan 143 ohm, 143 ohm. Oke, kita mainkan. Apakah sudah bisa atau belum gambarnya? Oke, di sini setelah kita melakukan pergantian dan pengecekan di bagian EW-nya, bagian pengontrol horizontalnya, ini bagiannya, ini vertikal, bagian EW-nya, bagian pengontrol untuk horizontalnya. Di sini saya harus bersusah payah sedikit karena posisinya ini adalah bekas dari perbaikan dari kawan kita yang lain. Saya tidak tahu tusser yang mana ini. Namun bahan-bahannya sudah banyak, yang beberapa bahannya bukan bahan bawaannya lagi. Di sini saya mengambil referensi. Ini khusus untuk chassis yang CW62C ya. Nah, ini khusus. Jadi nanti ada yang chassisnya lain, nanti data komponennya walaupun LG 29 FU3RL sama, tapi kalau chassisnya beda, rangkaiannya juga ikut berbeda di dalamnya. Di sini kita bisa melihat komponen yang sudah kita normalkan kembali. Banyak komponen yang sudah diganti, dan di sini MOSFET ini harus kita ganti, dan bagian ini sudah panas dan bolong. Jadi dioda Zener 12 ataupun 11 volt ini kita taruh di bagian bawahnya, posisi lain. Dan di sini yang paling saya ralat juga yang video sebelumnya. Di sini saya menjelaskan di sini tempat micro Henry. Jadi di sini bukan 4 mikro, yang 431 di sini ya betul 400 mikro H, dan di sini 4 mili Heri yang sering sekali ini hangus. Jadi di sini saya sudah cek dan saya sudah normalkan kembali
posisi kapasitor yang sudah di paralel, ada yang setelah di paralel ukurannya sangat jauh lebih besar. Misalnya di kapasitor yang ini, yang 2C412 270 nano, bahkan di paralel lagi dengan 330 nano 400 volt. Ini sudah sangat jauh sekali, bahkan lebih besar dari ukuran dasarnya. Ditambah ini bukan diganti, bahkan di paralel. Jadi kita normalkan posisi kapasitor ini semuanya kembali normal pada sesuai dengan rangkaiannya. Namun hasilnya tidak memuaskan karena gambarnya membesar dan agak melengkung di sudut kiri kanannya. Gambarnya membesar dan saya pikir ini AC-nya sudah kita ganti. AC EW-nya yang ini juga sudah kita ganti. Yang 353 ini sudah kita ganti, namun tidak ada hasilnya. Berikutnya lagi juga kita ganti fadnya, namun tidak juga membuahkan hasil. Ini fadnya sudah short. Bahkan kita ganti yang ukuran lebih besar supaya lebih aman, namun tidak berhasil juga. Ternyata di sini lilitan ini yang tertera di L401 ini, ukurannya bukan ukurannya lagi, namun sudah diganti dengan yang lain. Setelah kita ukur seperti video sebelumnya, ini ukurannya sudah 0,25. Yang ini 4, sekian 4. Mungkin alat ukur saya agak kurang bagus alat ukurnya, tapi untuk referensi sudah mencukupi untuk alat ukur LCR ini. Ini kita ganti lagi. Kebetulan saya mempunyai sebuah copotan yang kondisinya masih bagus. Yang ini mungkin kalau kita cari lumayan susah. Alhamdulillah ada posisi yang masih bagus, bekas copotan dari mesin TV LG lainnya, dan akhirnya gambarnya kembali normal. Dan saya juga memperkirakan tadinya dua dioda ini mungkin ada kebocoran atau sebagainya. Namun setelah kita angkat, kita periksa satu-satu, posisinya normal semua. Oke, mungkin sekian video singkat ini untuk memperjelas bagaimana kondisi dan posisi rangkaian EW untuk mungkin bekas-bekas servisan ataupun mungkin agak bingung ini rangkaiannya. Bisa dicek di internet juga ada, mungkin agak susah kita cari karena untuk chassisnya tidak semuanya ada. Oke, ini bagian-bagian yang mungkin kawan-kawan perlukan, ada datanya di sini. Sekian, semoga bermanfaat. Terus dukung channel kita Rekan Elektronik. Dan di sini sedikit lagi saya menggantinya, kebetulan tidak ada yang 18 nano, jadi kita paralel 2 kapasitor untuk mendapatkan hasil 18 nano farad, karena kapasitas yang diganti ini sudah 20 nano ya. Jadi harus kita normalkan kembali. Yang ini dioda yang kita ganti, kita tempatkan di belakangnya. Maksud saya ini masih bagus, cuma kita tempatkan karena ini posisinya sudah gosong, sudah hangus. Kita sesuaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah hasil setelah kita perbaiki. Ada beberapa bagian yang harus kita sesuaikan kembali seperti penjelasan saya sebelumnya.